Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruska Rahmat Wahyudi dengan NIM 120130044 dari Program Studi Teknik Elektro tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai tugas 5 kamus kosakata di minggu keempat. Di sini saya akan mencari 5 kosakata atau 5 kosakata yang sudah saya pelajari dan menjadi literasi saya di minggu ini. Yang mana kali ini pada pertemuan keempat tadi kembali membahas mengenai matematika deskripsi of signal. Oke. Ini merupakan codingan yang sudah saya buat menggunakan latex overlay yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan merupakan hasil jadi. Untuk pembahasannya bisa langsung kita masuk ke PDF yang sudah saya download. Oke, baiklah. Untuk di minggu keempat ini, dalam literasi ini dan sudah saya buatkan dalam kamus 5 kosakata yang saya buat, di sini menekankan pada fungsi penjelasan mengenai 5W dan 1H. Di mana untuk materi yang saya baca, yang pertama ada mengenai fungsi periodik, yang kedua mengenai energi, yang ketiga mengenai amplitudo, yang keempat mengenai grafik, dan yang kelima mengenai fungsi ganjil. Baiklah, saya akan menjelaskan yang sudah saya baca pada pertemuan keempat tadi dan sudah saya buatkan dalam latex overlay berikut ini. Yang pertama, untuk minggu ini mengenai matematika deskripsi of signal. Di sini saya buat part 3 karena ini merupakan materi yang ketiga kalinya mengenai matematika deskripsi of signal. Yang pertama, ada mengenai fungsi periodik, kosakata yang sudah saya dapatkan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Fungsi periodik adalah fungsi yang mengulang nilai-nilainya secara berkala atau periode. Grafik fungsi periodik terlihat seperti pada pola tunggal yang berulang-ulang. Jean-Baptiste Joseph Fourier pada 21 Maret 1768 sampai 16 Mei 1830 merupakan matematikawan dari fisika Prancis yang paling dikenal karena mengawali penyelidikan deret Fourier dan penerapannya pada masalah arus panas. Dalam matematika, deret Fourier merupakan penguraian fungsi periodik menjadi penjumlahan fungsi-fungsi berosilasi, yaitu fungsi sinus dan kosinus, ataupun eksponensial kompleks. Studi deret Fourier merupakan cabang analisis Fourier. Deret Fourier diperkenalkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1768 sampai 1830 untuk memecahkan masalah persamaan panas di lempeng logam. Fungsi periodik yang terkenal adalah fungsi trigonometri, yaitu berupa sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan koseken. Contoh lain dari fungsi periodik yang ada di alam termasuk gelombang cahaya, gelombang suara, dan fase bulan. Masing-masing ketika digambarkan pada bidang koordinat membuat pola berulang pada interval yang sama, sehingga mudah diprediksi. Fungsi periodik digunakan sebagai fungsi yang berulang dengan pola tertentu. Dalam bahasa matematis, suatu fungsi dikatakan periodik jika fungsi tersebut memenuhi hubungan fx sama dengan fx plus L, dengan L merupakan periode fungsi. Salah satu contoh fungsi periodik yang paling mudah adalah fungsi trigonometri seperti fungsi sinus. Fungsi trigonometri memiliki periode sebesar 2π, sehingga sin x sama dengan sin x plus 2π. Oleh karena itu, menganalisis fungsi periodik hanya memerlukan fungsi dalam satu periode saja. Suatu fungsi periodik atau fx dapat dituliskan sebagai berikut. Fx dengan sigma n dari 0 hingga tak hingga a n sin nx plus theta n, karena sin x nx plus theta n sama dengan sin nx cos theta n plus cos nx sin theta n. Ini merupakan fungsi dari periodik. Baiklah, selanjutnya untuk kosakata yang saya pilih yakni mengenai energi. Energi dan usaha dalam ilmu pengetahuan alam atau materi dari penjelasan IPA merupakan suatu komponen untuk melakukan suatu gaya atau usaha.
Sedangkan usaha didefinisikan dengan gaya. Didefinisikan dengan gaya kali jarak perpindahan benda yang dikenai gaya. Energi dalam fisika adalah suatu kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam energi, yakni energi kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Satuan pengukuran dalam sistem satuan internasional adalah joule, yaitu energi yang dapat dipindahkan ke suatu benda dengan cara memindahkannya sejauh 1 meter melawan gaya 1 Newton. Semua bentuk energi berhubungan dengan gerak. Misalnya, setiap benda memiliki energi kinetik jika bergerak. Perangkat yang dikencangkan seperti busur atau pegas meskipun dalam keadaan diam memiliki potensi untuk menciptakan gerakan. Selanjutnya, jenis-jenis dari energi yang sudah saya rangkum, yakni ada energi panas, energi kimia, energi nuklir, dan energi listrik. Baiklah, saya akan menjelaskan. Energi panas adalah energi yang berasal dari suatu zat molekul dan atomnya bergetar lebih cepat karena kenaikan suhu. Molekul dan atom yang membentuk materi bergerak sepanjang waktu. Kedua, energi kimia. Energi kimia adalah jenis energi yang paling banyak digunakan di dunia, karena energi ini sangat penting bagi keberadaan manusia dan alam. Beberapa contoh energi kimia yang digunakan dalam kehidupan manusia, seperti makanan yang sering kita makan, mengandung energi yang tersimpan. Saat ikatan antara atom dalam makanan mengendur, reaksi kimia terjadi, dan senyawa baru dibuat. Jadi energi kimia ini merupakan jenis yang paling sering kita gunakan atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada saat kita pembuatan atau pengolahan bahan makanan. Yang ketiga, mengenai energi nuklir. Energi nuklir berasal dari inti atom. Energi dilepaskan oleh fusi nuklir nukleus menyatu bersama atau fisi nuklir. Pembangkit nuklir menggunakan fisi nuklir dari unsur radioaktif yang disebut uranium untuk menghasilkan listrik. Atom adalah partikel yang membentuk setiap objek di alam semesta. Terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Unsur-unsur membentuk atom itu mengandung nukleus. Dari situlah energi nuklir berasal. Yang keempat, mengenai energi listrik. Energi listrik merupakan jenis energi kinetik yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak. Besarnya energi tergantung pada kecepatan muatan. Semakin cepat muatan tersebut bergerak, semakin banyak juga energi listrik yang dibawanya. Contoh energi listrik adalah aki mobil. Reaksi kimia menghasilkan elektron yang memiliki energi untuk bergerak dalam arus listrik. Muatan bergerak ini memberikan energi listrik ke sirkuit di dalam mobil. Jadi contoh langsung dari energi listrik ini merupakan aki mobil, di mana dalam kelistrikan yang ada di dalam suatu perangkat atau bisa dikatakan sebagai alat yang dinamakan mobil itu, untuk kelistrikannya itu menggunakan aki sebagai pembangkitnya. Jadi yang ada di dalam mobil itu sendiri itu berupa lampu dan lain-lainnya itu dapat dibangkitkan dengan alat yang namanya sebagai aki. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai kosakata yang ketiga, yakni amplitudo. Amplitudo adalah posisi maksimum benda relatif terhadap posisi kesetimbangan. Ketika tidak ada gaya gesekan, sebuah benda yang bergerak harmonik sederhana akan berosilasi antara kurang lebih A pada tiap sisi dari posisi kesetimbangan. Amplitudo adalah pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi pada suatu gelombang. Amplitudo bisa didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoida. Ini merupakan gambar dari amplitudo. Selanjutnya, yakni terdapat 3 jenis dari amplitudo. Pertama, mempunyai pengukuran skalar negatif dari besar osilasi gelombang. Kedua, memiliki jarak terjauh.
dari titik keseimbangan pada gelombang sinusoida. Dan yang ketiga, mempunyai simpangan yang besar dan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang serta gegetaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik. Grafik adalah kumpulan dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar, seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan contoh lain-lainnya. Grafik juga biasa diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Ini merupakan contoh dari grafik. Di sini merupakan contoh dari grafik matematika yang biasa kita temui pada konsep dari koordinat, di mana terdapat dua garis, yakni ada garis pada sumbu X dan garis pada sumbu Y. Saya juga mengambil fungsi dari grafik ini karena menurut saya pada pembelajaran sinyal dan sistem itu banyak materi mengenai pembacaan grafik. Jadi saya menekankan di sini agar dari mahasiswa untuk memahami cara membaca dari grafik. Selanjutnya, yang kelima, saya mengambil contoh yakni mengenai fungsi ganjil. Fungsi ganjil adalah suatu fungsi di mana misalnya fx suatu fungsi, maka fx suatu fungsi disebut sebagai fungsi ganjil jika nilainya sama, yakni ketika fungsinya bernilai negatif x atau fungsinya yang negatif untuk bernilai x untuk setiap bilangan x-nya. Contoh yang merupakan fungsi ganjil yaitu fungsi fx sin x. Fx merupakan fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min f fx, itu sama saja untuk setiap bilangan real. Grafik fungsi ganjil simetri terhadap titik asal. Contohnya adalah x pangkat 3 min x, merupakan fungsi kubik. Di sini saya mengambil contoh dari grafik dari fungsi ganjil. Sehingga titik 0,0 menjadi cermin, maka kurva di sebelah kiri sumbu min y merupakan bayangan dari kurva di sebelah kanan sumbu y, atau sebaliknya. Apabila ingin ditunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 min x merupakan fungsi ganjil, maka digantikan x-nya menjadi min x, hingga diperoleh seperti berikut. F min x dengan min x pangkat 3 min x, fungsi min x sama dengan min x pangkat 3 plus x. Min x pangkat 3 min x. Dan di sini terbukti bahwa nilai dari f min x itu sama dengan fungsi f negatif fungsi fx. Sekian untuk 5 materi kosakata yang sudah saya ambil mengenai dari materi minggu keempat. Dan ini merupakan saya akan menjelaskan untuk codingan-codingan yang sudah saya buat pada latex overlap. Pada sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan hasilnya. Dan sudah dibukukan menjadi PDF. Sekian untuk materi dari matematika deskripsi of signal untuk minggu ketiga, di minggu keempat, di mana ini merupakan materi dari matematika deskripsi of signal yang ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.